Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Kewirausahaan kelas A. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adli Restika dengan ujung NIM 055. Saya Nesya Rahmi Batria Atolo dengan ujung NIM 009. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi menjadi wirausahawan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menyadari pentingnya manfaat teori dan praktis ilmu kimia yang kreatif dan inovatif dalam konsep motivasi dan inovasi dalam menjadi wirausaha kimia sukses yang beretika secara global. Bahan atau sampel dan alat yang digunakan. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu UMKM pedagang kuliner. Alat yang digunakan yaitu laptop dan kamera dalam pembuatan dan editing video. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai menjadi wirausaha sukses. 2. Temukan jenis-jenis usaha di sekitar yang berhubungan dengan kewirausahaan dan dapat dijadikan objek dalam proyek ini. 3. Wawancarailah narasumber yang memiliki usaha di sekitar tempat tinggal Anda, kemudian rekam wawancara tersebut. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Menjadi wirausaha sukses membutuhkan pemahaman diri yang mendalam, ide bisnis yang inovatif, serta perencanaan yang matang, keberanian mengambil risiko, kemampuan memberikan pelayanan pelangganan yang unggul, dan ketekunan adalah kunci utama. Inovasi, kreativitas, serta kemampuan membangun jaringan juga sangat penting. Manajemen keuangan yang baik dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan akan membantu dalam menghadapi tantangan. Kesuksesan datang dari kombinasi usaha keras, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Halo Mbak, selamat pagi. Oke, sebelumnya izin ya untuk mewawancarai Mbak terkait usaha yang Mbak tekuni sekarang. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Ulfa. Oke, Mbak Ulfa ya. Sebelumnya ini usaha apa ya Mbak? Usaha makanan, minuman, jus kayak gitu. Rata-rata semua ada sih. Semua ada, tapi kayak lebih dominan ke jus. kalau saya lihat juga di sini dominannya jus buah ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu usaha Mbak ini sudah berjalan berapa lama Mbak? Kalau usahanya udah jalan, kemarin usaha di Kalimantan. Kemarin tinggalnya di sana, berhubung harus pulang dan balik lagi ke sini, jadi pindah ke sini. Jadi yang di Kalimantan itu dioper ke orang kayak gitu. Oke, berarti kayak ada cabangnya Mbak di Kalimantan sama di sini juga. Kemarin tuh masih diurus yang di Kalimantan itu, berhubung nggak ke kontrol lagi sama nggak bisa ke sana lagi, jadi dioper ke orang, dijual ke orang gitu. Ada orang yang mau kayak gitu, jadi bukanya di sini aja, jadi lebih terkontrol kan. Jadi buka di sini, nanti juga mau buka cabang lagi di arah TPI sana. Oke Mbak, kalau mulainya sendiri itu dari tahun berapa Mbak? Kalau untuk di Indralaya mulainya mungkin baru 4 bulan. Baru 4 bulan ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara Mbak untuk mengembangkan usaha ini atau mempertahankan usaha ini agar bisa terus berjalan gitu? Kalau caranya sih tergantung modal ya. Kalau misalnya pendapatan sehari itu disimpan paling 10% untuk diri sendiri, sisanya ya untuk diputar lagi kayak gitu. Terus kayak gitu terus. Berarti terus muter-muter gitu ya Mbak uangnya. Jadi ada buat kitanya itu kayak 10% Iya. buat tabungan kayak gitu. Terus buat sewanya juga harus dipikirin kayak gitu. oke. Bagaimana metode pemasaran yang Mbak lakuin supaya usaha ini banyak dikenal orang? Metodenya ke spanduk, terus di aplikasi
Grab, dari Ojin, aplikasi. iya. Pakai aplikasi juga. Pakai aplikasi Grab juga. Selain dari itu ada lagi nggak, Mbak? Apa pemasaran ke teman kayak gitu. Oh, dari teman-teman gitu. Dari teman ke teman gitu. Ya bisa dari WA gitu kan. Menarik sih, Mbak. Bagaimana cara termotivasi untuk membuka usaha ini apa? Motivasinya memang kayak apa ya, lebih diri tuh memang kayak lebih suka dagang gitu. Oh, ada Ada, jiwa dagangnya. Pengen dagang lebih ke bisnis gitu. Oh, bisnis. Padahal kalau profesi saya bukan ini, saya Bukan. profesinya perawat. Oh, perawat. Iya, tapi lebih apa ya, senang buka usaha. Mungkin ada apa, Mbak, turunan dari keluarga yang buka usaha? Ada. Iya, dari keluarga ada dulu nenek sih. Jadi mungkin dari situ, Mbak, Iya. termotivasi untuk buka Iya. usaha. Oke. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Mbak melakukan inovasi di usaha yang Mbak tekunin ini sehingga usahanya bisa terus bertahan? Kalau dari aku yang awal mula kan lebih dominan ke jus ya. Terus aku juga kan punya bisa masak. Jadi nambah menu kayak gitu. Ini baru aja nambah menu seminggu ini, dimsum mentai sama tahu keju kayak gitu. Pokoknya menu yang orang tuh nggak bosan gitu, yang bikin orang tuh balik lagi karena enak gitu. Jadi dengan skill yang Mbak miliki, Mbak bisa masak macam-macam ya Mbak. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, bagaimana cara Mbak memanajemen resiko dalam menjalankan usaha ini sehingga usaha yang Mbak tekuni ini tetap kokoh walaupun banyak pesaing Mbak? Kalau masalah resiko, setiap usaha tuh pasti kita tuh ada resikonya ya. Aku juga di Kalimantan kemarin udah buka 2 cabang. Nah, 1 cabang itu hangus aja gitu, hilang aja, ya udah diikhlasin gitu. Buka lagi di sini. Akhirnya di sini rezeki kan udah diatur. Masalah pesaing ya kita kan lebih banyak berdoa aja gitu. Sama pesaing pasti ada orang yang nggak suka gitu kan. Terus kalau gimana ya, masalah pesaing Untuk resiko dari usaha ini apa aja Mbak kira-kira resikonya? Oh, resikonya itu yang namanya dagang kan bukan kayak kerja ya. Iya. Nah, kerja itu sebulan pasti dapat. Kalau usaha ini kadang lagi sepi dapatnya 100 kayak gitu. Kadang kalau rame, pokoknya setiap hari itu nggak nentu juga ini hasilnya. Kalau lagi rame alhamdulillah, kalau lagi sepi ya disyukurin aja kayak gitu. Oke, makasih ya Mbak sudah mengizinkan kami untuk mewawancara Mbak. Mohon maaf juga tadi sudah mengganggu waktu Mbak lagi santai ya. Terakhir, adapun kesimpulan yaitu menjadi wirausahawan sukses tidak hanya bergantung pada modal tetapi pada kemampuan mengelola usaha dengan baik. Wirausahaan kuliner di sekitar kami mampu bertahan melalui pengaturan modal yang seimbang, inovasi produk dan pemasaran yang memadukan cara tradisional serta digital. Motivasi mereka berasal dari keinginan untuk mendiri dan menambah penghasilan keluarga. Kunci keberhasilan terletak pada manajemen risiko, konsisten menjaga kualitas, pelayanan yang baik, kemampuan beradaptasi, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan usaha. Demikianlah pemaparan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.